Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Lagi Pagi, Iya, Pak. Pak. Hmm, Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan teman-teman dari UNP dalam format WERIS, Webinar Ekologi Lingkungan Research Sharing Series yang ke-18 dengan judul Pola Persebaran Flora Fauna di Bantaran Sungai Brantas, Kota Kediri. Untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman dari kelompok C ini bisa memaparkan hasil observasi pengamatannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Roni. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan hasil observasi kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, serta Adi Indarso, kemudian ada Vina Kuroto Laili, kemudian ada Tika Amanda Rizkia Putri, kemudian ada Susi Rahmawati, dan ada Hesti Mei Wulandari. Judul kami adalah Pola Persebaran Flora Fauna di Bantaran Sungai Brantas, Mojoroto, Kediri. Latar belakang. Latar belakang kami mengadakan penelitian atau observasi ini antara lain, Sungai Brantas merupakan salah satu sungai yang melewati kota Kediri. Kemudian Sungai Brantas berbatasan langsung dengan pemukiman warga yang berdampak terjadinya fragmentasi lingkungan. Kemudian aktivitas warga ini memanfaatkan Sungai Brantas sebagai pengairan ladang, kemudian mencari ikan, serta ada lain seperti menambang pasir. Sehingga secara tidak langsung, aktivitas tersebut mengakibatkan fragmentasi yang kemudian mempengaruhi persebaran flora fauna yang ada di bantaran Sungai Brantas, Mojoroto, Kediri. Tujuan penelitian. Tujuan kami untuk mengetahui keanekaragaman flora dan fauna di bantaran Sungai Brantas, Mojoroto, Kota Kediri. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Waktu penelitian kami laksanakan pada tanggal 23 Mei 2023. Tempat penelitian dilakukan bantaran Sungai Brantas, Kota Kediri, area Mojoroto, dan studi literatur. Alat Mohon maaf, Mbak, saya tadi terpental, bisa kembali ke slide sebelumnya yang metode. Nah, untuk selanjutnya pengambilan sampel menggunakan metode yang saya sebutkan tadi dengan alat kamera, buku tulis, dan pelaksanaan survei, pengumpulan data. Ruang lingkupnya kami bagi menjadi 5 titik lokasi pengamatan. Next. Nah, berikut adalah gambar titik pengambilan sampel kami. Yang pertama ada titik 1, area Taman Brantas. Kemudian titik 2, area belakang UNB.
Kemudian titik 3, area pemukiman penduduk Desa Mojoroto. Kemudian titik 4, ada di area parkir Taman Brantas. Dan yang terakhir titik 5, ada di area utara Jembatan Brawijaya atau area yang paling utara. Lanjut. Nah, berikut adalah hasil observasi kami yang mendapatkan tabel flora atau tumbuhan yang ada di bantaran Sungai Brantas, Mojoroto, Kota Kediri. Untuk habitus pohon ditemukan seperti pohon kelengkeng, pisang, waru, karsen, lamtoro, palem kenari, tabe buya, sawo kecik, beringin, belimbing, pepaya, palem kuning, ketapang, jarak merah, pucuk merah. Dengan jumlah seperti yang tertera. Lanjut. Untuk selanjutnya masih habitus pohon. Ada gelodok tiang, sengon, rambutan, nangka, mangga, randu, serikaya, jati, terembesi, mahoni, jati putih, anting-anting, ketapang, pule, dan salam. Selanjutnya, kami menemukan habitus perdu, antara lain rumput minjangan, cabai, rumput gajah, temulawak, bayam, bayam merah, rumput kebo, kangkung-kangkungan, kangkung pagar, bunga sepatu, ekor tupai, lili paris, bunga asoka, bunga melati, rembosa mini, bunga krokot. Lanjut. Dan tasbih. Untuk selanjutnya ada habitus semak, antara lain kencana ungu, peach spider lily, tricolor, pandan-pandanan, songgonium putih, Taiwan beauty, kuncir merah, arang hijau, adam hawa, pilo bergerigi, akuba Jepang, dan iler. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil dari pengamatan kami terhadap hewan atau fauna. Kami yang paling banyak menemukan kelas insekta atau serangga. Di sini ada ulat, kemudian semut, belalang hijau, belalang coklat, capung, kepik wareng, kupu-kupu, nyamuk, lebah, kepik penghisap, lalat hitam, kumbang, walang, tawon. Kemudian ada kelas aves, yang kedua ada burung merpati, burung kutilang, dan burung dara. Selanjutnya ada kelas Malacostraca, yaitu ada yuyu air tawar di sini. Kemudian ada kelas krustase, itu ada sumpil. Kemudian ada Pisces, kelas ikan di sini yang terlihat adalah ikan cucut. Lanjut. Nah, dari titik 1 ditemukan flora sebanyak 41 jenis dan fauna berjumlah 8 jenis seperti yang sudah tertera di tabel sebelumnya. Kemudian titik 2 ditemukan flora sebanyak 9 jenis dan fauna 6 jenis. Untuk yang titik 3 ditemukan 21 jenis flora dan 3 jenis fauna. Untuk titik 4 ditemukan 9 flora dan 7 flora. Mohon maaf, itu tipe sebelahnya 7 fauna. Sedangkan pada titik 5 ditemukan paling sedikit, yaitu 2 flora dan 6 fauna. Lanjut. Pembahasan untuk pohon ketapang dan pohon-pohon yang lain paling banyak berada di titik 1 karena merupakan titik 1 adalah taman kota yang di mana pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai peneduh dan sebagai
pengurang polusi yang ada di kota. Lanjut. Kesimpulan pada observasi kami, penelitian kami, yaitu berdasarkan pada tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa titik 1 yang berada di Taman Brantas merupakan titik yang mempunyai jenis tumbuhan paling beragam. Kemudian titik 4, yaitu pada area taman parkiran, merupakan titik dengan keberagaman jenis hewan yang cukup banyak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Roni. Terima kasih. Ya, terima kasih Septa atas paparannya. Jadi di waris ini kesempatan berikutnya adalah setelah presentasi adalah diskusi. Cuman untuk mempersingkat waktu, saya minta Mbak Safa untuk memberikan saran, masukan, ataupun pertanyaan ke kelompok C ini, ke teman-teman. Setelah itu, juga saya terima kasih ke Mbak Anggra sudah men-sharekan paparannya. Silakan Mbak Safa. Baik, terima kasih banyak Pak Roni untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok C yang sudah memaparkan hasil penelitian mini risetnya terkait keanekaragaman flora fauna di Sungai Berantas, Kota Kediri, area Mojoroto. Saya tadi memperhatikan bahwa banyak sekali hasil flora dan fauna yang teman-teman semua dapatkan selama penelitian. Baik itu dari pohon, kemudian perdu, semak, insekta, dan beberapa jenis fauna lainnya. Saya hanya ingin bertanya kepada teman-teman, mungkin teman-teman bisa menceritakan, karena ini kan sangat banyak jenisnya, keanekaragamannya sangat tinggi, bisa dibilang begitu. Saya ingin bertanya dan kepada teman-teman, teman-teman bisa minta tolong menceritakan bagaimana teman-teman bisa dari awal observasi, kemudian pengamatan atau observasi itu kemudian mengidentifikasi hingga mendapatkan berbagai jenis flora fauna ini. Apa buku identifikasi yang teman-teman gunakan? Apakah teman-teman menggunakan literatur apa yang teman-teman gunakan untuk bisa mendapatkan berbagai jenis flora fauna ini? Serta satu lagi pertanyaan, kan untuk pohon itu paling tinggi ketapang atau Terminalia catapa. Apa yang menyebabkan ketapang ini memiliki keanekaragaman paling tinggi atau jenis paling banyak di hasil penelitian teman-teman? Apakah ini hanya ada di titik satu atau di seluruh titik memang pohon ketapang ini paling banyak? Apakah memang pohon ketapang habitatnya ada di tepian sungai atau ternyata pohon ketapang ini banyak sengaja ditanam di area titik yang teman-teman amati begitu kurang lebih. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak Safa. Mungkin bisa dijawab Septa atau kelompoknya. Silakan anggota kelompoknya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Safa. Saya izin menjawab dari pertanyaan yang studi literatur apa yang dipakai dan digunakan untuk mini riset ini. Nah, di sini untuk identifikasi kami menggunakan buku identifikasi flora yang ada di perpustakaan kami. Kemudian kami juga memakai aplikasi Planet atau sejenis e-naturalis untuk mencoba mencari tahu ini jenis apa seperti itu. Kemudian untuk hewannya, mungkin untuk spesifiknya masih kurang, tapi kami menggunakan seperti tadi aplikasi yang saya
katakan e-naturalis untuk mendapatkan identifikasi tersebut. Dan kami juga membaca literatur yang ada di buku Keanekaragaman Hewan. Untuk pertanyaan yang berikutnya tadi mengenai ketapang. Ketapang termasuk dalam habitus pohon, yang mana ketapang ini biasanya tumbuh di sekitar bantaran sungai dan rata-rata di setiap titik yang kami temukan itu hampir semua ada ketapangnya. Meski selain ketapang juga ada habitus pohon yang lain seperti halnya trembesi atau pohon-pohon yang lain. Tidak full ketapang, tidak. Dan untuk habitus pohon, sebenarnya jarak dari bantaran sungai ini cukup lumayan tidak dekat, karena untuk bantaran sungai sendiri, untuk yang paling dekat dengan bantaran sungai itu dari habitus semak dan perdu, kemudian baru habitus pohon. Dilihat dari penyinarannya dan lain sebagainya itu seperti itu. Banyak yang tepian sungai langsung itu perdu dan semak. Yang ketapang tadi dan pohon-pohon yang lain itu paling banyak di titik 1 karena merupakan taman tadi, taman berantas yang mana digunakan sebagai ruang terbuka hijau untuk memenuhi kuota oksigen dan mengurangi polusi yang ada di kota Kediri. Mungkin seperti itu, ataukah ada teman saya satu kelompok yang lain ingin menanggapi? Silakan. Izin menambahkan, untuk yang ketapang itu emang sengaja ditanam gitu. Soalnya itu cocok untuk area taman. Juga berfungsi sebagai peneduh. Seperti itu. Ya, terima kasih Septa sama Hesti atas jawabannya. Saya rasa untuk baris ke-18 ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anggra, Mbak Safa atas bantuannya. Kemudian kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat karena ini terakhir final. Sampai ketemu di baris berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Mbak Safa, terima kasih Mbak Anggra ini, dan terima kasih Bu Tutut, terima kasih teman-teman semuanya.